Di dalam Al-Quranul Karim ada dua perbuatan sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu melakukan apa yang diperintahkan kepada hambanya. Satu diantaranya adalah al-ihsan, yaitu berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun, dan bahkan kepada lingkungan. Sebagaimana firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin, berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua adalah membaca selawat. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk membaca selawat, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan bahwa Dia sendiri berserta malaikatnya membaca selawat. Sebagaimana dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sungguh benar-benar Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Nah, setelah Allah menginformasikan, baru ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, ucapkanlah selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak membaca selawat, dan orang yang paling banyak, orang yang istiqomah dan memperbanyak selawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti memberikan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat, bukan hanya di akhirat saja, tapi bisa jadi terjadi di dunia. Di dalam kitab yang bernama Irsyadul Ibad yang disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, di sana diceritakan ada seorang laki-laki di saat melaksanakan haji, di tempat-tempat pelaksanaan haji, misalnya waktu tawaf, waktu wukuf di Arafah, waktu bermalam di Muzdalifah, waktu melempar jumrah atau bermalam di Mina, waktu sa'i antara Safa dan Marwah, tidak ada yang dibaca kecuali hanya selawat saja. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sallam. Sehingga orang yang mendengarnya itu menegurnya, wahai saudara, kenapa engkau tidak membaca doa-doa yang masyhur, doa-doa yang berasal dari Rasulullah SAW di tempat-tempat haji? Tapi saya dengar engkau hanya membaca selawat saja. Akhirnya seorang laki-laki menceritakan kisahnya, kejadian yang terjadi selama di dalam perjalanan menuju haji bersama bapaknya. Orang ini menceritakan, wahai saudaraku, saya di saat berangkat haji dengan bapakku, tiba-tiba di perjalanan di Basrah, orang tuaku meninggal dunia. Di saat orang tuaku meninggal dunia, tiba-tiba ada kejadian yang membuat saya kaget dan menyedihkanku, yaitu tiba-tiba bapakku wajahnya berubah menjadi hemar. Kejadian ini membuat aku menjadi sedih, sehingga pada saat aku menunggu, aku tertidur. Dan di saat aku tidur itu, tiba-tiba Rasulullah SAW dalam mimpiku datang. Dan dalam hatiku di saat mimpi itu berkata, kebetulan saya ketemu dan Rasulullah, saya akan bertanya kepada Rasulullah, apakah yang menyebabkan bapakku wajahnya, mukanya berubah menjadi himar di saat meninggal dunia. Akhirnya benar, pada saat itu laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa bapakku berubah wajahnya menjadi himar? Dosa apakah yang kira-kira menyebabkannya sehingga berubah wajahnya? Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan, wahai anak, bapakmu itu berubah wajahnya menjadi himar karena suka makan barang riba. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang suka makan barang riba dari dunia sudah diazab oleh Allah, lebih-lebih nanti di akhirat kelak yang abadi.
Akan tetapi bapakmu ini adalah orang yang suka baca selawat. Setiap malam sebelum tidur bapakmu suka membaca selawat. Nah, pada saat itu datanglah malaikat yang memperlihatkan amalan-amalan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari itu melihat amalan seorang bapak ini, sehingga Rasulullah tergerak hatinya pada saat itu dalam mimpi itu untuk berdoa kepada Allah. Allahumma syafi'ni fihi. Ya Allah, berikanlah aku untuk bisa memberikan syafaat kepada laki-laki ini. Setelah Rasulullah berdoa dengan ungkapan Allahumma syafi'ni, langsung bangun dari tidurnya laki-laki itu. Setelah bangun, langsung bapaknya dibuka. Ternyata alhamdulillah wajahnya berubah seperti biasa, dan bahkan wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Itulah yang terjadi, wahai saudaraku, kata laki-laki ini kepada orang yang menegurnya. Oleh sebab itu, alaitu, aku bersumpah katanya, untuk selalu membaca selawat fi ayyi halin wa makan, dalam situasi kondisi apapun dan dimanapun, kata seorang pemuda itu. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang berdosa, bahkan dosanya adalah dosa yang besar, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Inna syafaati, sesungguhnya syafaatku li ahlil kabairi, untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Fa in kadzdzaba biha, tetapi apabila dia tidak percaya terhadap syafaat, lam yanalha, maka syafaat itu tidak akan memperoleh. Mudah-mudahan kisah ini adalah memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu membaca selawat dimanapun dan kapanpun, sehingga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti dari Rasulullah SAW.